Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke, di sini saya ada entry di Euro GBP ya teman-teman ya. Kebetulan kemarin karena sibuk jadi saya nggak sempat rekam dari awal ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan alasan saya entry di sini ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada yang namanya candlestick arah kukuh ya. CSAK buy di sini ya. Nah, seperti di video-video sebelumnya ketika terjadi CSAK buy itu, maka ya CSAK buy ini kita tandain dengan garis lurus. Nah, di time frame kedua di H1 ini, wajib ada momentum, teman-teman ya. Nah, di sini ada momentum, berarti masuk lurusnya ya. Lalu setelah momentum, kita hanya tinggal menunggu dia membuat extreme buy, teman-teman. Ketika sudah momentum naik sini, kita menunggu terbentuk extreme buy di sini. Nah, di sini kan ada extreme buy ya. Ini baru masuk rulusnya di sini. Berarti time frame keduanya masuk di sini. Re-entry, kemudian extreme. Nah, lalu kita tinggal turun ke time frame yang ketiga di sini di M15 ya. Nah, di M15 ini boleh teman-teman lihat di sini. Seperti biasa saya hanya menunggu break MA50 sini ya. Break MA50 sini kebetulan menjadi CSAK juga di sini. CSAK buy. Nah, karena kemarin banyak kegiatan Agustusan ya. Jadi telat saya gitu. Udah diamatin sebetulnya, cuman begitu masuk ini sudah terbentuk 1 2 3 candle ya. Saya baru masuk di sini, ketinggalan harusnya di sini. Tapi tetap ya, untuk penarikan Fibonacci-nya tetap kita menggunakan dari sini ke tempat break MA50 ya, sini sampai ke sini. Bentar. Nah, di sini ya. Sini break MA50-nya, dan saya kemarin pasang TP2, teman-teman, bukan di TP1. Saya pasang TP-nya di sini ya. Kalau TP1 kemarin juga udah kena ya. Oke, di sini karena ini reentry CSAK ya, reentry CSAK 4 itu biasanya arahnya jauh. Makanya saya di sini coba pasang di sini ya. Nah, di sini saya pasang break even dulu, pasang SL plus dulu ya di sini di TP1. Oke. Ya, sudah SL plus di sini aman. Andai pun dia turun, saya udah dapat di TP1. Kemungkinan dia mungkin akan terus sampai ke sini ya. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Jadi saya bukan hanya omong kalau ngasih teori ini. Di sini kan momen-momen seperti ini banyak teman-teman ya. Coba kita cari di pair lain ya. Misalkan HF sini ya. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan di sini Euro CHF sini terbentuk yang namanya CSA kukuh ya, CSAK buy sini. Ya, CSAK buy. Kalau kita tandain CSAK buy ini harus menjadi momentum di H1. Oke, nah ini di momentum di H1 ya. Momentum di H1, tapi di sini dia tidak membuat ekstrim, teman-teman. Di sini dia hanya membuat re-entry dari momentum H1-nya di sini. Nah, ya, momentum H1-nya dia membuat re-entry di sini. Kita time frame lagi di sini, berarti H1-nya menjadi time frame pertama. Di sini menjadi momentum dan ini area re-entry H1. Berarti time frame keduanya adalah M15 ya. Sini coba kita lihat di M15-nya ada apa? Nah, di sini M15-nya ekstrim ya. Ini masuk teman-teman ya di sini. Nah, entry-nya di mana? Kita di M15 ini. Di break MA50-nya dia terjadi di bawah sini. Kita tunggu di CSAK saja di sini ya. Nah, ini berarti kita buy di sini. Di CSAK buy sini ya. Nah, di CSAK buy sini kita buy di sini. Kemudian kita tinggal tarik Fibonacci-nya ya. Dari 0 ke sini. Ini adalah time frame entry kita ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Karena tadi H1-nya di sini tidak terbentuk namanya ekstrim, hanya menjadi re-entry dari momentum H1. Nah, ini udah sampai ke TP3 ya.
TP1 kena di sini, kita tandain. Nah, ini TP1 karena biasanya kalau reentry CSA ke H4 itu akan jauh ya. Minimalnya itu minimnya TP1 bahkan sampai ke TP3, mungkin sampai ke TP 300 di atas ya. sampai ke TP 300. Nah, sini ya saya coba tandain di sini. Nah, di sini kan. Ya karena bingung kalau TP-nya kejauhan tuh ya saya sebenarnya TP 300 lah gitu biar cepat. Nah ya ini udah sampai TP sini. Oke, jadi saya ulangi lagi, ketika H4 di sini terjadi candlestick arah kuku ya. Candlestick arah kuku di sini. Kita tunggu area re-entry di sini. Di H1 itu harus terjadi momentum. Kita lihat dulu H1 apakah betul ada momentum. Nah, betul ya, di sini ada momentum. Nah, ternyata di sini re-entry-nya tidak membuat ekstrim teman-teman di H1-nya. Kalau yang tadi kan yang saya entry itu terjadi ekstrim di H1-nya. Ini hanya menjadi re-entry di sini. Nah, ketika menjadi re-entry di sini ya, kita tinggal masuk ke time frame ketiga di M15. Nah, di M15 ini ada apa nih di sini nih? Kalau dia ekstrim berarti masuk. Nah, kebetulan tadi kita lihat di sini masuk. Nah, di sini ada ekstrim ya. Ada ekstrim berarti ini time frame entry-nya jos lah kayak gitu ya. Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Saya cari momen re-entry H4. Oke, ini di sini ya. Di sini re-entry CSA ke H4. Di sini ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nampak jelas ada CSA buy. CSA buy lagi. CSA sell ya. Nah, berarti di CSA sell ini kalau ditandain garis lurus ini, maka di H1 harus terbentuk momentum sell. Nah, di sini terbentuk momentum sell ya. Betul, momentum sell. Lalu ini kejadiannya sama dengan yang tadi teman-teman ya. Di sini H1-nya tidak membuat ekstrim di sini, tidak membuat ekstrim di setup lubang sini. Dia hanya sampai ke re-entry-nya di mid BB. Kalau kita tandain di re-entry mid BB sini, maka M15 itu harus ekstrim ya di sini. Coba kita lihat M15-nya betul nggak terjadi ekstrim di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini terjadi ekstrim. Maka ini masuk teman-teman untuk entry sell ya, re-entry dari CSA H4. Kita tandain lagi dengan Fibonacci sampai kemana ini take profitnya ya, seperti biasa dari sini sampai ke level 100-nya di tempat kita entry ya, di CSA ke sini. Lalu kita TP1 di sini kena ya, kemudian coba tandain TP2 juga di sini, masuk juga teman-teman di TP2 ya, bahkan sampai ke TP3 di sini. Oke, TP3 juga masuk di sini. Nah, coba kita perkecil lagi. Nah, ini sampai TP 300 juga teman-teman ke bawah ya. Cuman dia di sini ya, dia ambil lagi order yang di golden ratio sini ya. Nah, bisa dilihat teman-teman sini ya. Dia membuat ekor di golden ratio untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ini ya. Cuman ya kalau di sini ya kita udah TP duluan. Biasanya teman-teman kan gitu, cuman ngambil di sini sama kayak saya. Hanya butuh di TP1, tapi nanti dibiasakan aja ketika harga menyentuh TP1 SL digeser, menyentuh TP2 SL digeser, menyentuh TP3 SL digeser. Jadi ketika di TP3 dia balik arah, kita sudah dapat di TP2 ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.